Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JSVD. Kali ini kita akan lanjutin nih ya manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 511. Waduh, yang lagi seru-serunya ya. Kita melihat awal-awal keseruan ini mungkin art dikit lagi mendekati terakhir nih, yang dimana Shin Jovan mulai melawan Kaisar, ya kan? Yang Kaisar udah terdesak, merasa terdesak karena semua anak buah atau bangsawan yang dia bentuk malah beralih atau mengkhianati dia dan bergabung ke klan Law. Waduh, mantep banget, keren banget ini ya. Nah, di sini bakalan seru nih guys ya, bakalan lebih seru tentang melawan taktik, ya, strategi Jovan yang licik, terus melawan antar kekuatan dan ranah. Semua tercampur dimulai dari chapter ini nanti. Ya, nah di sini pun kita masih akan diperlihatkan bagaimana dari kekaisaran lain atau klan beast atau binatang atau hewan itu yang sedang fokus menghancurkan kayak pelindungan gitulah ya. Perlindungan kayak apa tuh yang dibentuk oleh si Jovan itu arai ya, agar si clan base ini nggak bisa langsung masuk. Yang sebenarnya si Jovan udah menyiapkan perangkap ya untuk mereka semua. Waduh. Tapi di sini memang kelihatannya si Kaisar ini ngerasa terdesak sama Jovan, kan Jovan udah mulai berbahaya nih. Jadi dari kubu Jovan udah semuanya full ada ya. Kalian ngelihat juga gimana pasukan-pasukan mayat Jovan yang di ranah visi apa-apaan, tahu tuh ya rananya. Ya yang itu awalnya murid dari Jovan. Nah, makanya yang dijadiin sama Jovan zombie. Wah, sadis juga ya si Jovan ya. Untungnya ketua klan mereka atau klan mereka tuh nggak ada yang yang mengeluh lah ya. Biasanya kan kalau di manhwa tuh ada aja yang mengeluh kalau jalan yang ini nggak boleh gitu ya. Emang kita kalau ngelihat dari segi normalnya sih nggak boleh gitu, nggak boleh menggunakan manusia yang udah mati. Tapi karena ini adalah pertempuran yang menentukan apakah mereka akan dibinasakan oleh Kaisar atau enggak, ya mau nggak mau mereka pun udah sadar gitu. Pemimpin klan Lo juga pun sadar si laki-laki itu. Nah, ini sedikit aja nanti pas setelah Jovan mulai kayak meraih kemenangan. Nah, sebenarnya tuh Jovan udah kayak terpojok guys. Kenapa bisa terpojok? Karena nanti si Kaisar itu bakalan ngedatengin dari bantuan kekaisaran lain, yaitu tetua yang kekuatannya itu entah itu 3 orang atau berapa, pokoknya kekuatannya itu emang udah hebat lah ya, udah di atas clan Law lah kekuatannya ya, rananya. Nah, nanti si Jovan ini bakal terdesak sama orang-orang ini nih guys ya. Sebenarnya jumlahnya itu nggak kalah. Nah, yang kalah itu asal kekuatannya aja yang kalah pertarungannya. Nah, sampai di sini si siapa tuh si dari clan base itu masih kayak gimana caranya memecahkan arai yang dipasang sama Jovan dan teman-temannya atau tetua ya, yang pada akhirnya nanti bakalan dipecahkan sendiri. Arainya tuh bakalan hancur lah ya, mereka semua bakalan masuk nih. Dah di sini nih mulainya terdesaknya si Jovan. Nah, Jovan pun mau nggak mau pakai taktik licik lainnya, yaitu mengundang beberapa orang ya, entah itu 1 orang berapa orang ya, dari klan demonik deh, kalau dari sekte deh, yang emang mau ngerekrut si Jovan buat masuk ke sektenya itu. Ini spoiler dikit aja ya, tapi nggak tahu chapter awal ini bakalan ditunjukin itu salah satu anggota sekte demon atau enggak ya. Kita lihat, biasanya sih nanti ya, karena ini kan perjalanan masih panjang, apalagi arai dari Jovan itu nggak bisa langsung ditembus gitu aja ya kan, butuh beberapa orang, dan udah beberapa orang pun masih belum nih, mau nggak mau dari clan base ini harus mendatangkan tetua lainnya yang dari klannya sendiri yang udah kekuatannya di atas rananya sendiri. Nah, nanti bisa dihancurin tuh ya, padahal arainya ini nggak level yang bagus-bagus amat, karena lapisannya aja yang bikin dia semakin kuat untuk diakalin. Nah, ini karakter atau ilustrasi yang udah gue bikin. Ini ceritanya ya biar kalian
paham lah kalau gue lagi sedang menceritakan mereview manhwa ya yang chapter ini. Jadi ini gue lagi membuat suatu karakter orang-orang yang sedang berusaha lah ya, dari kaisar, dari sama raja bayangan atau jiwa itu yang sedang bergabung untuk menyerbu klan Law dengan monster-monsternya sendiri ya, dengan binatang-binatang. Nah, khususnya yang maju duluan ini yaitu si Raja Bes ya, maksudnya bukan Raja Bes, yaitu panglima lah ya, yang waktu dilawan sama Jovan. Nah, ini nih dia nih yang sedang gua gambar, ini salah satu dari kekaisaran lain lah ya, dari salah satu kekaisaran lain, serta ada kaisar, tapi nggak banyak sih yang gue gambar, paling ada cuma dikit doang karakternya. Yang penting kalian tahu ini karakter di pas lagi ada di Magic Emperor. Nah, jadi kalian jangan sampai ketinggalan nih, posisinya lagi seru-seru nih ya, lagi berdebat lah ya tentang gimana caranya menembus arai ini ya. Kayaknya chapter berapa ya nanti kaisar melawan apa tuh namanya, melawan si dari sekte demonik nih, pada kaget nanti nih ya. Ternyata ada sekte yang lebih kuat lagi ya selain dari 7 bangsawan. Tapi gue tuh heran kenapa mereka yang demonik itu nggak pernah mau masuk ke kekaisaran. Maksudnya kan biasanya kalau di manhwa-manhwa lain kan ada aja diselipin kayak mata-mata atau ingin menguasai kaisar atau kerjasama. Nah, di Magic Emperor ini padahal udah chapter sekitar 500-an lebih, tapi kita nggak ada gitu siasat-siasat seperti mereka ingin menggulingkan kekaisaran, mereka ingin menjadi mata-mata kaisar. Anehnya itu guys. Nah, harusnya orang-orang terkuat ini bisa dipergunakan oleh kaisar ya, untuk membantu melindungi dia. Seharusnya sih begitu ya, kalau dia lebih cerdas. Tapi kenapa nggak dimunculin ya? Pas di awal-awal ini malah dimunculin. Heran juga sih, kadang gua tuh nggak kayak, wah harusnya sih dimunculin ya. Mungkin dari pihak penulis maunya tuh ada masuk akal gitu, kalau Jovan tuh dibantu oleh orang yang lebih kuat lagi, ada lagi ya kan. Kalau ditunjukin semua ke chapter-chapter di awal yang ratusan itu ya, kemungkinan nanti sulit, mereka penulisnya bakal mikir harus gimana lagi ya nih, gue bikin karakter seperti apa ini, gue santong udah dikeluarin tapi tetap nggak bisa nandingin di kekaisaran ya kan, karena sendirian tuh nggak mungkin. Makanya sama dia dimunculin lah sekte demon ya, bikin kalau menurut gue seperti itu ya. Tapi kalau dari segi penonton, pertanyaan gue begitu, ada alasannya kenapa. Mungkin ada kalian juga pernah berpikir kenapa nggak dikeluarin, kenapa nggak bikin cerita seperti sekte demon itu masuk gitu, masuk ke kaisaran. Oke, mungkin sampai sini aja dulu yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya. Nanti kita lanjut lagi chapter berikutnya. Sampai jumpa lagi di next video.